strategis, di mana di mana anggota kelompok kami terdiri dari eh, Ahmad Najib, Bambang Saputra, Razi Ulul Azimah, dan Sausan Fajriyati. Next slide. Oke. Latar belakang dari makalah ini berkaitan dengan kondisi bisnis di zaman sekarang yang semakin kompetitif dan kompleks, di mana informasi B itu bukan cuma untuk mengetahui harga atau angka, tapi juga menjadi dasar untuk semua pengambilan keputusan manajerial. Nah, masalahnya muncul karena banyak perusahaan itu masih menggunakan sistem biaya tradisional yang memang awalnya tuh cocok dipakai di masa industri dulu gitu, di mana produksi itu masih sedikit, masih dominannya tuh pakai biaya tenaga kerja langsung dan bahan baku aja gitu. Tapi sekarang tuh udah mulai tidak relevan karena kondisi bisnis yang udah berubah, di mana otomatisasi makin tinggi, biaya overhead juga makin besar, serta proses produksi itu udah jauh lebih kompleks gitu. Nah, sistem biaya tradisional ini cenderung mengalokasikan overhead itu dengan cara yang simple banget. Misalkan cuma pakai jam kerja langsung aja, atau jam mesin aja, atau jumlah unit produksi aja gitu. Jadinya kompleksitas produk atau aktivitas di balik layar tuh banyak yang nggak cover. Kayak setup mesin, inspeksi, atau biaya pengemasan, dan lainnya gitu. Nah, akhirnya muncullah distorsi informasi biaya. Misalnya, bisa aja produk yang sebenarnya tuh makan banyak biaya, tapi malah dihargai murah. Atau sebaliknya, produk yang sebenarnya tuh efisien gitu dalam produksinya malah dihargai mahal. Nah, efeknya apa? Bisa jadi salah pasang harga, salah ambil keputusan, bahkan bisa bikin strategi perusahaan jadi misleading. Nah, kalau dari buku yang di-share Pak Unggul itu ya ada tokoh yang namanya Cooper dan Kaplan gitu. Akhirnya memperkenalkan pendekatan activity based costing ini untuk mengatasi hal tersebut sebagai solusi yang lebih akurat dengan menelusuri biaya berdasarkan aktivitas aktual yang dikonsumsi oleh produk. Nah, maka di sini kita tuh mau mereview dan membandingkan bagaimana penggunaan sistem biaya tradisional dan sistem eh, ABC itu. Nah, pembahasan dalam makalah ini tuh dibagi menjadi tiga topik utama. Yang pertama, tentang keterbatasan sistem pengukuran biaya tradisional yang dapat menyebabkan distorsi informasi biaya serta dampaknya terhadap pengambilan keputusan manajerial. Terus yang kedua, mengkaji keunggulan sistem biaya berbasis aktivitas dalam memberikan informasi biaya yang lebih akurat dibandingkan dengan sistem biaya tradisional. Kemudian yang ketiga, menjelaskan tahapan penerapan sistem biaya berbasis aktivitas dalam organisasi serta mengevaluasi dampaknya terhadap profitabilitas dan strategi perusahaan. Next slide. Baik, untuk materi yang pertama mengenai keterbatasan sistem pengukuran biaya tradisional serta dampaknya terhadap akurasi informasi biaya dan pengambilan keputusan manajerial akan disampaikan oleh anggota kelompok kami, Pak Bambang Saputra. Baik, terima kasih Mbak Susan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Sunedi yaitu tentang sistem pengukuran biaya tradisional. Sistem pengukuran biaya tradisional itu adalah metode akuntansi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya produksi ke produk menggunakan satu atau sedikit dasar pembebanan biaya seperti jam tenaga kerja langsung atau jam mesin. Sistem ini telah digunakan secara luas sejak era industri manufaktur massal, tetapi memiliki keterbatasan dalam lingkungan produksi modern yang lebih kompleks. Nah, jadi di sini kita akan membahas yaitu tentang keterbatasan sistem pengukuran biaya tradisional serta apa sih dampaknya terhadap akurasi informasi biaya dan pengambilan keputusan manajerial. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian definisi karakteristik biaya tradisional, yaitu definisinya adalah biaya yang dirancang untuk menyediakan data data biaya produksi per unit untuk laporan eksternal, di mana semua biaya produksi dibebankan ke produk dan bahkan biaya produksi yang tidak disebabkan oleh produk. Karakteristik sistem pengukuran biaya tradisional yaitu dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif dan kompleks, informasi biaya yang akurat menjadi kunci dalam pengambilan keputusan manajerial.
Sistem pengukuran biaya tradisional ini telah lama digunakan untuk menentukan biaya produksi dan membantu manajemen dalam menyusun strategi. Namun dengan perubahan dinamika operasional perusahaan, sistem ini mulai menunjukkan keterbatasannya. Pengalokasian biaya overhead secara sederhana tanpa mempertimbangkan kompleksitas aktivitas produksi dapat mengakibatkan distorsi informasi biaya. Nah, sistem biaya tradisional itu biasanya mengalokasikan biaya overhead berdasarkan satu bisnis seperti jam tenaga kerja langsung atau jam bisnis. Pendekatan inilah dikembangkan dalam konteks industri manufaktur yang relatif sederhana, di mana sebagian besar biaya berasal dari tenaga kerja langsung dan overhead cenderung proporsional terhadap waktu kerja. Next, Mas. Nah, di sini kita akan membahas yaitu keterbatasan utama sistem tradisional. Di sini kita ada 6 keterbatasan utama sistem tradisional itu. Yaitu pertama, pengalokasian overhead yang tidak akurat. Yaitu sistem biaya tradisional biasanya hanya menggunakan satu dasar alokasi seperti tenaga kerja langsung atau jam mesin untuk membebankan biaya overhead ke produk. Padahal overhead berasal dari berbagai aktivitas yang kompleks, contoh jam tenaga kerja langsung atau jam mesin. Untuk membebankan biaya overhead ke produk, padahal overhead berasal dari berbagai aktivitas yang kompleks, dampaknya produk yang menggunakan lebih banyak aktivitas bisa dampak lebih berat dari yang seharusnya. Selanjutnya yaitu tidak mencerminkan kompleksitas produk, yaitu produk yang kompleks dan memiliki banyak variasi seringkali memerlukan lebih banyak aktivitas. Sistem biaya tradisional tidak menangkap perbedaan ini karena memperlakukan semua produk secara beragam. Yang ketiga yaitu kurang relevan dalam sistem produksi modern, yaitu dengan meningkatnya otomatisasi dan penggunaan teknologi, sebagian besar biaya kini berupa overhead bukan tenaga langsung. Sistem biaya tradisional yang berfokus pada harga yang salah dan mengevaluasi profitabilitas produk secara keliru. Produk yang sebenarnya menguntungkan bisa dihentikan atau harga jual tidak kompetitif di pasar. Dan yang kelima itu tidak mendukung pengambilan keputusan strategis, yaitu informasi biaya yang dihasilkan dari sistem tradisional kurang detail dan tidak mencerminkan konsumsi aktivitas nyata. Hal ini membuat informasi tersebut kurang berguna untuk keputusan seperti outsourcing, eliminasi produk, dan manajemen pelanggan. Dan yang keenam yaitu tidak transparan terhadap sumber daya, yaitu sistem tradisional menyembunyikan hubungan antara aktivitas dan biaya. Ini menghambat upaya peningkatan efisiensi karena manajer tidak tahu aktivitas mana yang paling menguras sumber daya. Next. Nah, di sini kita akan bahas yaitu tadi kan udah kata sekarang dampak distorsi informasi biaya. Di sini ada 4, yaitu pertama penetapan harga yang keliru, yaitu produk dengan biaya yang diremehkan mungkin dijual terlalu murah dan mengurangi profitabilitas. Dan yang kedua, evaluasi profitabilitas produk yang tidak akurat. Maksudnya yaitu produk yang tampak menguntungkan bisa jadi merugi jika semua aktivitas terkait diperhitungkan. Yang ketiga, evaluasi kinerja departemen yang bias. Maksudnya yaitu keputusan untuk menghentikan produksi atau outsourcing produk bisa didasarkan pada informasi biaya yang salah. Dan yang keempat yaitu pengambilan keputusan strategis yang salah. Maksudnya kalau salah keputusan untuk menghentikan memproduksi dan outsourcing produk bisa didasarkan pada informasi yang salah. Selanjutnya saya persilahkan ke teman berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Bram atas waktunya. Suara saya kedengar kan? Ya, Terdengar. oke.
Nah, selanjutnya itu sistem biaya berbasis aktivitas atau analisis based costing. Nah, jadi pada era persaingan bisnis yang semakin kompetitif dan kompleks seperti sekarang ini, akurasi informasi biaya menjadi hal yang sangat krusial gitu. Nah, sistem biaya tradisional yang selama ini digunakan oleh banyak perusahaan itu sudah mulai menunjukkan berbagai kelemahan. Karena itulah muncullah pendekatan baru yang dikenal dengan nama activity based costing atau sistem biaya berbasis aktivitas. Nah, sistem ABC ini menawarkan metode yang lebih cermat dalam menghitung biaya produk atau jasa karena tidak hanya melihat faktor-faktor konvensional seperti tenaga kerja langsung atau bahan baku. Nah, sistem ini juga melacak setiap aktivitas yang memicu pengeluaran biaya dan mengalokasikannya ke produk berdasarkan tingkat konsumsi aktivitas tersebut. Nah, selanjutnya itu kelemahan sistem biaya tradisional dalam bisnis modern. Nah, sistem biaya tradisional awalnya itu dirancang untuk era manufaktur konvensional, ketika tenaga kerja langsung dan bahan baku adalah komponen terbesar terbesar dalam struktur biaya. Nah, pada masa itu pendekatan ini cukup efektif karena mencerminkan kondisi real produksi. Namun, sekarang kita hidup di era yang berbeda atau hidup di era modern gitu. Dengan berkembangnya teknologi, otomasi, dan produktivitas produk, tenaga kerja langsung justru menjadi bagian yang semakin kecil dari total biaya produksi. Namun, sistem tradisional masih menggunakan tenaga kerja langsung sebagai dasar alokasi biaya, tidak langsung atau overhead. Nah, inilah yang membuat sistem ini tidak lagi relevan dan menghasilkan informasi biaya yang menyesatkan gitu. Nah, selain itu juga sistem tradisional sering menyebabkan distorsi profitabilitas produk. Nah, produk yang kompleks seharusnya mahal karena banyak membutuhkan aktivitas dan sumber daya justru nampak murah karena dialokasikan overhead yang kecil. Nah, sedangkan sebaliknya produk sederhana bisa tampak mahal. Hal ini tuh tentu sangat berbahaya karena bisa membuat manajemen mengambil keputusan keliru, misalnya menghentikan produk yang sebenarnya menguntungkan atau malah mempertahankan produk yang merugikan gitu. Nah, untuk selanjutnya itu dalam apa namanya keunggulan sistem biaya berbasis aktivitas atau ABC ini. Nah, sistem ABC ini tuh hadir untuk mengatasi kelemahan-kelemahan sistem tradisional. Ada dua komponen utama dalam metode ini yang menjadi keunggulannya. Yang pertama itu sistem ABC ini melakukan penelusuran biaya berdasarkan aktivitas, yang artinya setiap biaya akan dikaitkan langsung dengan aktivitas nyata yang menghasilkannya. Misalnya pengaturan mesin, infeksi kualitas, atau pengemasan. Nah, setelah itu biaya aktivitas ini dialokasikan ke produk berdasarkan seberapa besar produk tersebut mengkonsumsi aktivitas itu. Nah, begitu. Sedangkan yang kedua, sistem ini itu mempertimbangkan kompleksitas produk, bukan hanya jumlah unit yang diproduksi. Jadi, produk yang membutuhkan banyak setup atau proses khusus akan tercermin sebagai produk yang memang lebih mahal gitu. Nah, hal ini itu sangat penting di era di mana produk semakin variatif dan proses produksi itu tidak lagi homogen. Jadi, hasil akhirnya dari dua keunggulan tadi itu adalah manajemen akan mendapatkan informasi biaya yang lebih jauh akurat dan realistis. Nah, ini juga bisa digunakan untuk menetapkan harga jual yang sesuai, mengevaluasi desain produk, dan menganalisis probabilitas pelanggan atau lini produk secara lebih tajam gitu. Nah, selanjutnya itu implikasi ABC terhadap pengambilan keputusan pengambilan keputusan strategis. Nah, keunggulan sistem ABC ini tidak hanya berhenti pada akurasi perhitungan biaya. Lebih dari itu, pendekatan ini membawa implikasi strategis yang signifikan bagi perusahaan. Yang pertama itu ABC itu memungkinkan perusahaan menetapkan harga jual yang lebih akurat. Nah, ini itu sangat penting, terutama untuk produk yang kompleks namun volumenya rendah gitu. Nah, di sistem tradisional, produk ini sering dianggap murah, padahal kenyataannya mahal. Dengan sistem ABC ini, perusahaan bisa menghindari kesalahan harga dan menjaga margin keuntungan secara lebih presisi. Begitu. Nah, yang kedua, yang kedua, ABC ini memberikan wawasan tentang optimalisasi bauran produk. Dalam banyak kasus, ABC ini mengungkap bahwa sebagian besar keuntungan perusahaan ternyata berasal dari beberapa produk saja. Nah, informasi ini bisa menjadi dasar untuk meninjau ulang strategi produksi dan pemasaran serta mendorong efisiensi portofolio produk. Nah, yang ketiga itu sistem ini membantu dalam invest, evaluasi keputusan investasi dan desain produk. Nah, dengan data yang lebih akurat, perusahaan bisa mendesain produk secara lebih efisien dan modular. Nah, hal ini itu dapat mengurangi pemborosan sumber daya dan menghindari investasi pada fitur atau teknologi yang tidak memberikan nilai.
nilai tambah bagi pelanggan gitu. Nah, jadi secara keseluruhan ABC ini bukan hanya alat akuntansi, tapi juga alat manajerial dan strategis untuk menghadapi dinamika bisnis modern seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini sistem biaya berbasis aktivitas yang akan dijelaskan oleh sahabat saya, siapa ya? Mbak Azima mungkin. Baik, terima kasih Mas Najib. Apakah suara saya terdengar jelas? Izin melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan terkait tahapan penerapan sistem biaya berbasis aktivitas dalam organisasi serta mengevaluasi dampaknya terhadap profitabilitas dan strategi perusahaan. Next. Nah, di sini kami merangkum tahapan penerapan sistem biaya berbasis aktivitas atau biasa kita disebut ABC ini ada 6 tahap. Yang pertama itu mengidentifikasi biaya ke dalam aktivitas. Nah, mengidentifikasi aktivitas-aktivitas utama dalam proses bisnis, kemudian mengelompokkan biaya berdasarkan aktivitas tersebut. Misalnya ada aktivitas seperti pemesinan, pengepakan, kemudian pengiriman, dan yang lain-lain. Nah, tujuannya itu untuk memindahkan fokus dari sekedar pusat biaya tradisional ke aktivitas nyata yang benar-benar mengkonsumsi sumber daya perusahaan. Kemudian, setelah aktivitas teridentifikasi, tahap kedua itu mengklasifikasikan biaya berdasar aktivitas ke dalam berbagai aktivitas. Nah, maksudnya itu mengklasifikasikan biaya ke dalam jenis-jenis aktivitas tersebut. Nah, biaya yang sejenis itu akan dikumpulkan dalam apa yang disebut kuspul atau kolom kolom biaya. Nah, untuk mengklasifikasikan aktivitas itu ada beberapa level. Yang pertama itu unit level activity, di mana aktivitas yang dilakukan itu setiap kali 1 unit produk diproduksi. Kemudian level yang kedua itu batch level activity, di mana aktivitas yang dilakukan untuk setiap batch untuk kelompok produk. Kemudian level yang ketiga itu product level activity, di mana aktivitas yang mendukung seluruh lini produk. Dan yang terakhir atau level keempat itu facility level activity, di mana aktivitas yang mendukung seluruh organisasi itu secara umum. Kemudian tahap yang ketiga itu penentuan biaya setiap aktivitas. Nah, di sini kita menentukan total biaya untuk masing-masing aktivitas. Kita akan menjumlahkan semua biaya langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan setiap aktivitas. Misalnya ada gaji teknisi, bahan habis pakai, ataupun biaya penyusutan mesin yang sedang digunakan. Seperti itu. Kemudian tahap keempatnya itu menentukan tarif atau unit cost driver. Nah, cost driver ini itu menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya biaya. Kita di sini itu menghitung tarifnya, misalnya per jam mesin, kemudian ada per kilogram bahan ataupun per kali inspeksi. Nah, cost driver ini penting karena akan menjadi dasar untuk mengalokasikan biaya ke produk secara lebih akurat. Kemudian tahap kelima itu alokasi biaya aktivitas ke produk. Nah, setelah tarif cost driver itu dihitung, tahap kelimanya itu kita mengalokasikan biaya aktivitas ke produk berdasarkan berapa banyak aktivitas yang dikonsumsi oleh masing-masing produk. Jadi produk yang memerlukan lebih banyak aktivitas itu akan menerima alokasi biaya yang lebih besar. Misalnya produk A itu memerlukan 5 kali pengaturan mesin dan tarif aktivitas pengaturan mesinnya itu misalnya 100.000 per pengaturan. Nah, maka produk A itu akan dibebani biaya sebesar 500.000 untuk aktivitas tersebut. Dan tahap yang terakhir itu evaluasi dan analisis strategis. Nah, setelah seluruh proses alokasi selesai, perusahaan itu akan melakukan evaluasi. Apakah ada produk yang ternyata tidak menguntungkan, ataukah apakah ada aktivitas yang boros dan perlu disederhanakan. Nah, di sini itu pihak manajemen bisa menyusun strategi, baik itu dari efisiensi biaya, penghapusan produk yang merugi, ataupun penyesuaian harga jual.
Jadi, melalui keenam tahap yang sudah saya jelaskan tadi, sistem ABC ini memberikan gambaran biaya yang lebih realistis dan dapat mendukung keputusan strategis yang lebih tepat. Sistem ini juga tidak hanya bermanfaat untuk akuntansi, tapi juga untuk perencanaan bisnis secara keseluruhan. Next. Nah, setelah kita memahami bagaimana sistem ABC itu diterapkan, kita akan membahas terkait dampak sistem ABC terhadap profitabilitas dan strategi perusahaan. Yang pertama itu meningkatkan akurasi perhitungan biaya produk. Nah, sistem ABC ini memungkinkan biaya setiap produk itu dihitung berdasarkan aktivitas yang benar-benar digunakan. Nah, ini akan lebih akurat dibanding sistem tradisional yang seringkali menggunakan alokasi rata-rata. Ketika biaya dihitung secara akurat, manajemen itu nantinya dapat mengetahui secara tepat berapa biaya produksi tiap produk sehingga keputusan yang diambil juga akan lebih tepat sasaran. Kemudian dampak yang kedua itu dapat meningkatkan profitabilitas melalui penghapusan produk yang merugi. Nah, dengan data biaya yang akurat tadi, perusahaan itu dapat mengidentifikasi produk mana yang sebenarnya tidak menguntungkan. Nah, dengan begitu perusahaan itu bisa memutuskan untuk memperbaiki atau mengurangi atau bahkan menghentikan produksi produk yang tidak memberikan keuntungan itu. Kemudian yang ketiga itu dapat mendorong efisiensi operasional. Karena di sistem ABC ini menunjukkan dengan jelas aktivitas mana yang paling banyak menyedot biaya, perusahaan itu jadi bisa lebih mudah mengevaluasi efisiensi proses. Aktivitas yang tidak bernilai tambah itu bisa dikurangi atau bisa dihilangkan. Nah, hal ini juga akan mendorong efisiensi operasional secara keseluruhan dan menghemat biaya secara signifikan. Kemudian yang keempat itu eh, menyesuaikan strategi dan pemasaran. Informasi biaya yang lebih akurat itu juga berpengaruh pada strategi bisnis. Misalnya, perusahaan itu bisa menyesuaikan strategi penetapan harga berdasarkan tingkat konsumsi aktivitas dari masing-masing segmen pelanggan. Nah, strategi pemasaran ini juga bisa diarahkan pada produk yang paling menguntungkan atau segmen pasar yang memberikan margin tertinggi. Dan dampak yang kelima itu dapat meningkatkan return on investment. Nah, dengan biaya yang lebih efisien atau alokasi sumber daya yang lebih tepat tadi, perusahaan itu akan mengalami peningkatan profitabilitas. Hal ini secara langsung akan berdampak pada naiknya eh, return on investment tadi, karena laba itu kan meningkat, sementara pemborosan biaya bisa ditekan. Nah, sistem ABC ini akan membantu memastikan bahwa investasi yang dikeluarkan perusahaan itu benar-benar memberikan hasil yang optimal. Jadi secara keseluruhan itu, sistem ABC bukan hanya membantu dalam pelaporan biaya, tapi juga menjadi alat strategis yang mendorong perusahaan menjadi lebih efisien, kompetitif, dan juga tentunya menguntungkan. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini tuh ada sedikit gambaran ya untuk perbandingan perhitungan harga yang menggunakan sistem biaya tradisional dengan sistem AUC gitu. Di sini ada contoh kasus yang sebenarnya sih bukan kami yang meneliti. Ada sebuah penelitian dari salah satu mahasiswa magister akuntansi Universitas Gajah Mada gitu, yang menganalisis perbandingan keakuratan informasi biaya antara yang menggunakan sistem biaya tradisional dengan uh, sistem ABC, yaitu yang menggunakan objek studi di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Next slide. Nah, organisasi ini merupakan sebuah lembaga penelitian tanaman perkebunan yang mempunyai mandat untuk melaksanakan riset dan pengembangan komoditas kopi dan kakao secara nasional ya di Indonesia. Produk utamanya itu ada empat, ada coklat bardak, yaitu coklat batangan itu yang punya kandungan pasta kakao lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan susu dan gula. Terus produk keduanya ada coklat pralin mente, yaitu coklat mini yang
biasanya tuh udah dibentuk-bentuk gitu, bentuk kecil-kecil gitu yang bentuk love atau bentuk apa ya, kepala gitu. Atau yang isinya tuh mente. Ini tuh mungkin mente maksudnya ya, tapi penelitian nulisnya mente dan memiliki kandungan susu sama gula lebih banyak dibandingkan dengan pasta kakao. Kemudian ada coklat bubuk 3 in 1, yaitu coklat bubuk yang berbentuk butiran atau bubuk yang memiliki berbagai macam komposisi kayak contohnya itu Milo, Hilo, atau Ovaltine kayak gitu. Itu coklat bubuk yang 3 in 1. Kemudian produk keempat itu ada sabun kakao. Jadi sabun yang sebagian besar komposisinya itu berasal dari lemak kakao. Next slide. Nah, di sini ada perbandingan sistem biaya tradisional versus ABC ya. Tadi juga udah banyak dijelaskan sama teman-teman sekelompok, di mana sistem tradisional itu sama si peneliti coklat dan kakao ini juga menggunakan satu cost driver. Nah, yang digunakannya itu adalah jumlah unit produksi gitu, bukan jam mesin atau jumlah tenaga kerja, tapi jumlah unit produksi. Ini contoh tarifnya itu ada total biaya overheadnya itu 100 juta dibagi seluruh jumlah unit produksinya itu 5.000 unit. Jadi totalnya uh, harga 20.000 per unit untuk biaya overheadnya. Nah, kemudian muncul masalah di pusat pelatihan kopi dan kakao itu, yaitu produk yang volumenya tinggi atau diproduksi lebih banyak itu jadi overcosted, harganya ketinggian. Sebaliknya produk yang volumenya sedikit tapi proses produksinya itu lebih kompleks gitu, malah under costed gitu. Nah, karena operasi biaya yang rendah itu akhirnya menimbulkan risiko salah pengambil keputusan. Salah satunya itu salah menetapkan harga. Kemudian mulai diterapkan sistem ABC. Jadi eh, awalnya mereka ini menerapkan sistem ABC itu di eh, di di artikelnya itu dituliskan karena pernah mengalami kerugian di tahun 2016 katanya. Terus akhirnya si peneliti ini eh, menginisiasi sistem ABC dan juga didukung oleh kemauan dari pihak manajemennya untuk melakukan perubahan sistem perhitungan biaya gitu, supaya dapat membantu pihak manajemen menyajikan informasi harga pokok produksi yang lebih akurat karena ABC sistem itu dapat menelusuri biaya secara lebih menyeluruh, tidak hanya ke volume produksi tapi ke aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk. Next. Oh ya, tadi ada tahapan-tahapan itu ya yang udah dijelaskan sama Mbak Azina sebelumnya. Nah, kemudian ini ada rincian dari overhead. Jadi sebelum menghitung ke harga akhirnya ya harga pokok produksi atau harga overheadnya itu kita ketahui dulu jumlah hmm, total biaya overheadnya. Di sini harga total biaya overheadnya itu 100 juta ya. Sebenarnya angka-angka di sini tuh enggak dari peneliti dari artikelnya, karena di artikelnya mah eh, nggak dijelaskan rinci sampai ke angka-angka seperti ini. Jadi kalau angka itu dari kami sendiri gitu untuk cuma hanya untuk menggambarkan aja, sedikit menggambarkan aja. Ini kemudian next slide. Nah, ini perhitungan sistem biaya dengan menggunakan sistem biaya tradisional. Kan ada 4 produk tuh, total produksinya ada 5.000 unit. Dari coklat bardaknya 1.000, pralinenya 500, bubuk 3-in-1-nya 2.000, sabun kakaonya 1.500. Nah, kalau dihitung kan tarif overheadnya itu 100 juta dibagi 5.000 unit. Jadi harga overhead per unitnya itu masing-masing dapatnya 20.000. Kalau di total overheadnya 100 juta semuanya. Next. Aja deh. Next slide. Oke. Nah, kemudian tadi kan sistem biaya tradisional. Nah, ini penerapan activity based costing. Di sini belum belum slide sebelumnya. Slide sebelumnya, Mas Najib. Hmm.
Sebelumnya, sebelumnya, sebelumnya lagi. Nah, tadi kan udah dijelaskan ya langkah-langkahnya sama Mbak Azima itu ada penetapan cost driver yang itu. Nah, di sini ada langkah pertama itu menetapkan cost pool berdasarkan aktivitas dan biaya. Di situ ada beberapa aktivitas ya dalam membuat empat produk tadi, ada pengolahan bahan, ada pencampuran, ada pencetakan, kemudian ada pengemasan. Itu biayanya masing-masing beda, ada 25 juta, 35 juta. Nah, itu dihitung berdasarkan kilogram bahan, jam mesin, jumlah cetakan, dan unit yang dikemas. Kemudian langkah kedua, menghitung total konsumsi aktivitas. Bahan baku yang digunakan untuk 5.000 unit itu adalah sebesar 1.400 kilogram. Jadi tarif cost drivernya itu 25 juta, itu total keseluruhan pengolahan bahan, total biaya pengolahan bahan dibagi total konsumsi bahan baku yaitu 1.400 kilo menghasilkan 17.897 per kilogramnya itu tarif cost drivernya. Dan begitu pun dengan aktivitas pencampuran, aktivitas pencetakan, aktivitas pengemasan gitu. Next. Nah, ini penjelasannya. Jadi misal di coklat di produk coklat Bardak itu kan 1.000 unit. Nah, dari 1.400 kilogram bahan baku yang digunakan, si coklat Bardak ini menggunakan 300 kilogram bahan baku. Kemudian dikali dengan tarif cost driver tadi 17.857 per kilogramnya. Mendapatkan 5.357.100 rupiah. Itu untuk biaya overhead coklat badak di bahan baku gitu. Kemudian nomor dua itu pencampuran, proses pencampuran. Itu kan menggunakan jam mesin. Nah, coklat badak ini menggunakan 50 jam. Kemudian dikali dengan tarif cost drivernya total aktivitas pencampuran yaitu 220 jam. Tadi ya. Jadi totalnya 159 50 jam dikali 159.091 rupiah itu hasilnya 7 juta sekian. Kemudian nomor tiga itu aktivitas pencetakan. Jadi coklat badak ini menggunakan 100 cetakan. Nah, kalau dilihat di coklat bubuk 3 in 1 itu tidak ada proses pencetakan, jadi tidak ada biaya yang dikenakan. Nah, disinilah ya perbedaannya sistem ABC dengan biaya tradisional itu. Jadi kalau sistem ABC itu kelihatan per aktivitasnya itu biayanya seberapa seberapa aja. Kalau yang tradisional kan enggak itu biaya overheadnya digabungin semua langsung gitu. Ya. Kemudian di nomor 4 itu pengemasan. Jadi coklat badak ini menggunakan eh, ada 1.000 unit yang dikemas dikali tarif cost drivernya 5.000 per unitnya. Jadi totalnya 5 juta untuk biaya pengemasan coklat badak. Nah, total untuk coklat badak ini biaya overheadnya itu 21.645 per unitnya. Begitu juga yang lainnya ya. Lanjut, next slide. Nah, di sini ada kelihatan perbandingan biaya overhead per unitnya. Kalau dengan tradisional tadi kan 20.000 karena langsung total biaya overhead dibagi dengan jumlah unit produksi. Tapi kalau ABC kan tadi dijabarin tuh cost pool-nya, cost driver-nya, jadi harganya beda ternyata dari yang tradisional. Makanya si pusat kakao itu uh, sempat mengalami kerugian gitu. Karena di sini lihat aja misalkan pralin mente yang seharusnya bisa dijual seharga 4 ah, yang seharusnya biaya overheadnya itu 47.000 gitu. Malah dapatnya 20.000 akhirnya undercosted gitu. Next. Nah, kalau untuk menentukan harga pokok produksi, di sini kita perlu mengetahui dulu bahan baku dan tenaga kerja langsung yang digunakannya untuk setiap unitnya ya. Di sini dijabarkan coklat bareknya 30.000, tenaga kerja langsungnya 10.000, dan seterusnya gitu. Next slide. Nah, di sini kelihatan harga pokok produksi per unit untuk masing-masing metode. Di metode tradisional itu eh, HPP-nya tadi 30.000 itu biaya bahan bakunya, kemudian 10.000 itu tenaga kerja langsungnya, dan 20.000 itu biaya overhead tradisional.
mendapatkan HPP 60.000. Sedangkan kalau di metode ABC itu HPP-nya dapatnya 61.000 gitu. Dan seterusnya. Oke, lanjut next. Nah, di sini kelihatan selisih HPP-nya. No, 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 no. Di coklat badak itu kalau menggunakan sistem tradisional HPP-nya 60.000, kalau di ABC 61.000. Nah, di sini paling kelihatan di peralin mente ya, yang seharusnya bisa dijual 102.000 dengan sistem ABC, tapi kalau di tradisional itu cuma 75.000. Ini untuk per unit gitu. Kalau misalkan banyak kan unitnya bisa mengalami kerugian gitu ya. Jadi di situ analisisnya tradisional tuh ada undercosted, ada juga yang overcosted. Nah, kalau overcosted itu kan nggak sesuai sama harga pasar gitu, bisa menyebabkan nggak nggak banyak diminati karena overcosted gitu. Ya, oke. Next. Oh, udah. Baik, Kak. Jadi kalau eh, sistem ABC itu memberikan alokasi biaya yang lebih akurat ya, karena mencerminkan konsumsi aktivitas nyata keseluruhan aktivitas yang digunakan. Kemudian eh, kalau pakai ABC, kalau pakai ABC ya bisa menghindari penetapan harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah tadi overcosted dan undercosted. Juga bisa menghindari produk untung yang jadi rugi ataupun sebaliknya. Jadi juga bisa membuat strategi dalam promosi gitu. Oke, next. Nah, kesimpulan dulu. Jadi kalau dapat kami ringkas, seluruh materi yang telah kami sampaikan malam ini itu dalam sebuah kesimpulan, yaitu eh, sistem biaya tradisional itu tidak lagi relevan atau memadai dalam menghadapi kompleksitas bisnis modern ya, karena menyebabkan distorsi informasi biaya dan keputusan yang keliru. Nah, sebaliknya ABC memungkinkan alokasi biaya yang lebih akurat berdasarkan konsumsi aktivitas, sehingga mendukung penetapan harga yang tepat, evaluasi profitabilitas, dan efisiensi operasional. Jadi meskipun implementasinya ABC itu memang menantang, ya agak ribet gitu dan banyak prosesnya. Jadi, tapi abis itu terbukti meningkatkan akurasi informasi biaya dan mendukung strategi bisnis yang lebih kompetitif. Jadi itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami jelaskan dapat diterima dan dipahami. Kami juga menerima kritik dan sarannya dari Pak Unggul serta teman-teman semuanya atas ketidaksempurnaan materi dan penyampaian kami. Dengan membuka sesi diskusi mungkin ya, eh, kami persilakan bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan atau masukannya. Jadi Mbak Christine silakan jika ingin bertanya. Terima kasih Mas Najib, terima kasih Mbak buat presentasinya. Saya mau bertanya mengenai presentasi kelompok Anda. Yang saya mau tanyakan itu dari penjelasan kelompok Anda kan saya menyimpulkan nih bahwa sistem AB untuk perusahaan yang memproduksi beberapa produk. Jadi kalau misalkan nih perusahaannya hanya memproduksi satu produk, jadi sistem mana yang lebih baik? Apakah masih menggunakan sistem tradisional atau sistem ABC? Bagaimana menurut Anda? Itu sih yang mau saya tanyakan. Baik, terima kasih Mbak Kristina atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari di chat ya, dari Mas Usman. Bagaimana sistem ABC dapat membantu manajemen dalam dan Mas Arifin juga bertanya. Baik, pertanyaannya kami diskusikan dulu ya dengan teman-teman kelompok.
Saya izin menjawab pertanyaannya Mbak Christina. Apakah kalau misalkan perusahaan itu cuma produksi satu produk aja, mana sistem yang lebih baik untuk digunakan gitu, apakah sistem tradisional atau sistem ABC? Nah, kalau untuk perusahaan yang memproduksi satu jenis produk aja itu secara umum sistem biaya tradisional lebih praktis dan masih bisa cukup akurat gitu. Makanya sistem biaya tradisional ini juga masih banyak digunakan sampai saat ini untuk ya perusahaan-perusahaan yang punya satu jenis produk aja gitu. Kenapa? Itu karena kompleksitas aktivitasnya juga rendah. Jadi kalau cuma satu produk itu hampir semua aktivitasnya itu pasti didukung sama produk yang sama. Jadi alokasi overheadnya itu cuma lewat satu basis aja, misalkan jam kerja langsung aja gitu. Nah, itu masih bisa digunakan. Kemudian biaya overheadnya itu enggak kesebar ke banyak produk gitu. Jadi distorsi alokasi overheadnya yang sering jadi masalah di sistem tradisional itu kan biasanya terjadi saat perusahaan tuh punya banyak produk gitu dengan tingkat kompleksitasnya itu yang pastinya beda-beda gitu. Kayak tadi di contoh coklat itu ada yang di apa ada yang dicetak ada yang enggak gitu kan coklat yang bubuk tuh enggak pakai cetakan kalau coklat yang lain pakai gitu. Nah kalau ini kan cuma satu produk aja jadi semua prosesnya tuh sama semua aktivitasnya tuh sama menggunakan biaya overhead yang sama gitu. Kemudian cost drivernya juga tidak terlalu variatif. Jadi ABC itu, sistem ABC itu kelihatan bagus karena dia itu bisa membedakan aktivitas yang kompleks antar produk. Tapi kalau cuma satu produk aja yang yang tidak bervariasi gitu, variasi aktivitasnya kecil gitu, maka disitulah keunggulan ABC itu nampak gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk satu produk aja itu pakai sistem tradisional tuh masih cukup akurat gitu. Mau nanya lagi, Mbak. Iya. Kalau misalkan kayak Mbak bilang tadi masih cukup akurat. Jadi kalau dari persentase keakuratannya berarti masih lebih akurat ABC dong. Maaf, jaringan. eh ya, kalau dibandingkan gitu ya antara ABC dengan apa sistem biaya tradisional gitu, memang iya benar ABC itu masih tingkat keakuratannya masih tetap lebih tinggi daripada si sistem tradisional. Cuman kalau sistem ABC ini kan lebih ribet gitu, terus juga harus punya pemahaman yang lebih tinggi gitu dibandingkan kalau pakai sistem tradisional aja. Karena sistem tradisional itu lebih sederhana, apalagi kalau cuma untuk satu produk. Jadi biasanya memang yang digunakan ya untuk perusahaan yang cuma produksi satu produk aja itu pakainya tetap pakai sistem tradisional. Tapi kalau emang untuk dibandingkan keakuratannya memang tetap ABC yang lebih akurat gitu Mbak. Kalau boleh tahu berapa persen untuk keakuratan yang ABC, Mbak, dibanding tradisional? Kalau misalkan kita hanya memproduksi satu produk. Eh, untuk ini saya hasil searching ya, karena saya juga tidak tahu gitu tingkat persentase keakuratannya. Eh, Jadi sistem tradisional tuh bisa aja mencapai 80 sampai 90% akurat kalau prosesnya tuh memang sederhana dan overheadnya tuh kecil dan sedikit gitu satu produk aja. Tapi kalau ABC bisa mencapai 95 sampai 98% akurat karena dia tuh melihat konsumsi aktivitas nyata dan menyesuaikan beban biaya berdasarkan intensitas penggunaannya gitu. Jadi kalau tingkat keakuratan lebih tinggi dari ABC itu
datangnya dari konsekuensi biaya dan waktu implementasi yang lebih tinggi. Tuh. Jadi perlu pertimbangan cost versus benefit juga. Gitu Oke, Mbak. oke Mbak. Thank you Mbak. Ya, sama-sama. Eh, saya mungkin izin menjawab pertanyaan dari Mas Usman, di mana pertanyaannya itu bagaimana sistem ABC dapat membantu manajemen dalam mengidentifikasi aktivitas yang tidak bernilai tambah yang mungkin terlewat dalam sistem tradisional. Nah, jadi dalam sistem ABC ini kan memang dirancang untuk memberikan informasi biaya yang lebih akurat itu dengan cara mengalokasikan biaya yang tidak hanya berdasarkan volume produksi atau jam kerja, tetapi berdasarkan aktivitas nyata yang mengkonsumsi sumber daya. Nah, jadi itu di sini sistem ABC memang sangat membantu manajemen dalam mengidentifikasi aktivitas yang tidak bernilai tambah. Mungkin ada beberapa tahapannya. Sebenarnya bukan tahapan sih, lebih ke penjelasannya itu. Yang pertama itu bisa fokus pada aktivitas sebagai dasar pengalokasian biaya. Nah, jadi sistem ABC ini itu mengidentifikasi setiap aktivitas yang terlibat dalam proses produksi atau pelayanan, lalu menelusuri biaya langsung ke aktivitas-aktivitas tersebut. Nah, ini akan memberikan visibilitas penuh terhadap apa yang dilakukan dalam organisasi, bukan hanya berapa banyak produk yang dibuat. Nah, kemudian ABC ini juga mengungkap aktivitas non-value add. Nah, setelah melakukan tadi kan saya jelaskan waktu presentasi kan yang ada mengidentifikasi aktivitas-aktivitas. Nah, setelah aktivitas itu teridentifikasi, manajemen itu dapat menganalisisnya dengan menggunakan dua kategori. Yang pertama itu value add activities, di mana aktivitas yang meningkatkan nilai produk itu di mata konsumen. Kemudian yang kedua itu kategori non-value, di mana aktivitas yang tidak meningkatkan nilai tetapi tetap mengonsumsi sumber daya. Misalnya ada inspeksi berulang, kemudian waktu tunggu, ataupun pemindahan barang yang tidak efisien. Kemudian juga ABC ini memberikan data biaya per aktivitas secara akurat. Kalau sistem tradisional itu cenderung menyamaratakan biaya overhead, sehingga sulit untuk membedakan aktivitas yang boros dan efisien. Nah, dengan adanya sistem ABC ini, biaya itu bisa dialokasikan berdasarkan cost driver aktual atau pemicu. Nah, hal ini juga akan mengungkap aktivitas secara tidak proporsional mengkonsumsi sumber daya meskipun kontribusinya itu nanti terhadap nilai akhir produk itu rendah. Dan yang keempat itu sistem APC ini juga menjadi dasar untuk perbaikan proses dan pengambilan keputusan. Nah, informasi dari sistem ABC itu dapat digunakan dalam metode continuous improvement seperti lean management dan Kaizen karena sistem ABC ini menunjukkan secara kuantitatif mana aktivitas yang harus dikurangi ataupun dihilangkan. Nah, hasilnya itu nanti pihak manajemen dapat merancang ulang proses kerja untuk menghilangkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi biaya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada teman-teman atau Pak Unggul jika mau mengkoreksi atau menambahkan. Dan bagaimana Mas Usman? Ya, Mbak Azima, sangat lengkap ya Mbak Azima penjelasannya. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Arifin ya. Mengapa sistem biaya tradisional dianggap kurang relevan dalam dunia bisnis modern? Karena dalam bisnis modern ini, di mana biaya overhead dan aktivitas pendukung justru mendominasi, menurut saya pendekatan tradisional itu nggak lagi memadai gitu, Mas. Nah, karena salah satu kelemahan utama sistem biaya tradisional itu adalah ketergantungannya gitu pada penggerak biaya yang sederhana seperti jam tenaga kerja atau jam mesin gitu. Nah, hal ini tuh membuat alokasi biaya
menjadi tidak proporsional dan tidak mencerminkan konsumsi sumber daya yang sesungguhnya. Akibatnya, informasi biaya yang dihasilkan menjadi tidak akurat, terutama untuk produk yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi namun volume rendah. Begitu, Mas. Gimana, Mas Rimin? Oke, makasih ya, Mas Rimin. Baik, Mas, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari pertanyaan Mas Billy, yaitu bagaimana penerapan time driven ABC dapat mengatasi tantangan implementasi ABC klasik dalam organisasi dengan aktivitas kompleks dan volume tinggi. Yaitu time driven activity basis costing TDABC itu dikembangkan sebagai solusi dari berbagai kelemahan sistem ABC klasik, terutama dalam organisasi yang memiliki aktivitas kompleks dan volume tinggi seperti yaitu rumah sakit, bank, perusahaan, jasa besar, dan manufaktur multi produk. Nah, tantangan pada implementasi ABC klasik itu uh, seringkali gagal diterapkan secara praktis karena pertama yaitu kompleksitas tinggi, yaitu terlalu banyak aktivitas dan cost driver yang harus dianalisis. Yang kedua yaitu waktu dan biaya implementasi besar, yaitu perlu survei dan wawancara untuk mengetahui konsumsi dan aktivitasnya. Yang ketiganya itu kurang fleksibel, yaitu sulit menyesuaikan ketika ada perubahan proses satu produk. Dan yang berikutnya yaitu data itu tidak selalu tersedia, yaitu perlu informasi aktivitas yang kadang tidak berdokumentasi dengan baik. Nah, solusi dari time driven ABC dari banyak perusahaan itu yaitu pertama yaitu berapa biaya per unit waktunya, itu misalkan per menitnya itu dari sumber daya yang disediakan. Dan yang berikutnya yaitu berapa lama aktivitas tertentu memerlukan sumber daya tersebut. Dari saya seperti itu, Mas Billy. Dari Mas Billy tanggapannya. Nah, sebelumnya terima kasih Mas Bambang. Ya. Sudah cukup sih, Mas. Oh iya, baik. Terima kasih Mas Billy. Baik, selanjutnya mau mencoba menjawab pertanyaan dari hmm, Mas Abdul Azim Akbar ya. Pertanyaannya, bagaimana sistem ABC menangani aktivitas yang sifatnya insidental, tidak terduga seperti kerusakan mesin atau pembatalan pesanan? Jadi, sistem ABC itu bisa menangani aktivitas insidental itu, tapi tetap harus diklasifikasi dan dikelola secara khusus sebagai non-routine cost pool. Jadi, penanganan itu bisa dilakukan dengan tiga cara ya. Ada tiga cara untuk penanganannya. Cara yang pertama itu masuk sebagai aktivitas terpisah dalam cost pool. Kalau kejadian insidentalnya itu cukup sering atau signifikan. Nah, jadi manajemen itu bisa membuat cost pool baru, misalkan perbaikan kerusakan mesin atau order cancellation handling gitu. Kemudian tetapkan cost driver yang sesuai, misalnya jumlah kerusakannya atau frekuensi pembatalan ordernya gitu. Biaya ini tetap dialokasikan ke produk yang menyebabkan atau terkait langsung dengan aktivitas tersebut. Nah, ini bikin ABC itu tetap transparan dan produk yang menjadi masalah itu tetap dapat beban biaya yang layak. Kemudian cara kedua, itu dikategorikan sebagai non-value added activity. Kalau aktivitas insidental ini nggak bisa dikaitkan langsung ke produk spesifik, ABC biasanya mencatatnya sebagai non-value added but necessary activity. Misalnya, downtime karena maintenance-nya mendadak, atau perbaikan karena kesalahan proses. Nah, ini tetap dicatat, tapi bisa masuk ke dalam laporan efisiensi dan bahan analisis continuous improvement. Artinya tidak dibebankan langsung ke produk, tapi digunakan untuk perbaikan sistem. Nah, cara yang ketiga itu diperlakukan sebagai biaya periode. Kalau insidental itu benar-benar langka dan tidak dapat diprediksi. Jadi perusahaan itu bisa
tidak mengalokasikan biaya tersebut ke produk sama sekali, tapi mencatatnya sebagai biaya umum operasional di laporan laba rugi gitu. Nah, ini dilakukan supaya tidak mendistorsi cost per unitnya karena hanya satu kejadian luar biasa aja gitu. Gimana Mas Akbar? Wah, keren Mbak Susan. Lengkap. Baik, Makasih Mbak terima Susan. kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya, apakah masih ada yang perlu didiskusikan lagi? Mbak, Cukup mungkin ya. Oh, boleh masih. bertanya kah? Siapa ini? Oh iya, Iya. ya Ya, silakan. saya Mas Anggi. Tadi kan udah dijelaskan costing ABC kan. Contohnya itu produk coklat gitu kan. Bisa nggak ABC itu dipakai untuk lini bisnis jasa seperti kayak JNE atau pengiriman kurir atau perhotelan atau penerbangan. Pokoknya apakah bisa ABC itu digunakan untuk lini bisnis selain ya menghasilkan produk fisik gitu loh. Kayak misalkan jasa tadi. Terima kasih. Nah, dari teman-teman kelompok, apakah ada yang mau menjawab? Sebentar ya Mas Anggi, mungkin butuh waktu untuk diskusi. Din, kabel din. Gak usah. Gak usah. Nanti dipanggil. Brethren, put on the armor of God that you Eh, Mau coba menjawab ya Mas Anggi. Bisa nggak sistem ABC itu dipakai untuk lini bisnis jasa gitu yang tidak menghasilkan produk fisik kayak contohnya pengiriman kurir atau perhotelan atau penerbangan gitu. Jawabannya bisa dan sangat relevan gitu. Karena ABC itu fleksibel dan justru makin powerful saat digunakan di lini bisnis jasa. Karena jasa itu biasanya berbasis aktivitas yang kompleks dan overhead-nya itu tinggi. Jadi cocok tuh untuk semakin menonjolkan kekuatan si ABC itu gitu. Nah, kenapa? Alasannya karena ABC itu fokusnya pada aktivitasnya, bukan pada jenis industrinya. Jadi eh, aktivitas itu mengkonsumsi sumber daya dan produk atau jasa itu mengkonsumsi aktivitas. Meskipun outputnya itu bukan barang fisik, selama perusahaan itu punya aktivitas yang menghabiskan biaya dan ingin tahu berapa cost atau biaya perlayanannya atau per pelanggannya, itu ABC tetap bisa digunakan dan bahkan lebih sering akurat dibanding metode tradisional. Contohnya itu misal di eh, kurir gitu ya kan ada aktivitas pick up barang, ada sortir gudang, ada pengiriman, ada komplain handling gitu. Nah, ABC itu bisa menghitung biaya kirim per rutenya atau per pelanggannya. Terus juga bisa mengukur efisiensi armada dan cabangnya. Kemudian bisa juga menganalisis profitabilitas per jenis layanannya, apakah same day atau reguler gitu. Kemudian kalau misalkan di perhotelan, kan ada aktivitas pembersihan kamar, ada laundry, room service, reservasi, dan lain sebagainya. Nah, habis itu bisa menghitung biaya operasional per kamar itu berapa, kemudian dibandingkan profitabilitas kamar standar versus yang VIP gitu, atau yang suite gitu. Kemudian mengukur beban biaya fasilitas kayak gym, terus breakfast buffet dan lain-lain gitu.
Kemudian kalau misalkan di penerbangan, kan ada aktivitas check-in dan boarding, ada maintenance pesawat kayak gitu, ada juga meal service gitu. Nah, itu ABC bisa menghitung biaya per rutenya atau per penumpangnya. Kemudian bisa menganalisis margin tiap kelasnya, apakah kelas ekonomi atau kelas bisnis. Kemudian juga mengukur profitabilitas frekuensi terbangnya gitu. Eh, Bagaimana Mas Andi? Apakah menjawab? Berarti penggolongannya beraktivitas ya, bukan per time. Iya, Karena beraktivitasnya. Karena karena ABC kan itu kan activity based costing. oh berarti akurat kah kalau misalkan pakai ABC untuk jasa? Karena kan jasa kan ada waktunya, berapa alokasi waktu. Kalau ABC kan aktivitas, dialokasikan beraktivitas ini, aktivitas ini. Sedangkan kalau penerbangan kan kayak kita boarding, berapa waktunya, itu kan menentukan untuk berapa kos yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam satu penerbangan. Berarti menurut kelompok kalian ABC itu akurat untuk jasa gitu ya. Hmm, Cek. Ya, kalau sistem ABC itu berbasis aktivitas. Aktivitas itu kan hal yang mengkonsumsi sumber daya. Nah, kalau di jasa kan sumber dayanya itu bukan bahan baku, tapi ada waktu tenaga kerja, ada fasilitas fisik, ada sistem informasi, kemudian ada aktivitas yang lain kayak booking, pelayanan, atau sistem pengaduan gitu. Nah, kalau jasa kan waktu ya, bukan barang fisik gitu. Cocok nggak sih pakai ABC? Iya, cocok. Justru karena jasa itu nggak kelihatan secara fisiknya, kita butuh ABC untuk mengungkap biaya aktivitas yang tersembunyi gitu. Nah, contohnya di hotel kan nggak bisa ngitung tuh berapa biaya sabun per kamar. Kita perlu tahu biaya check-in-nya, biaya cleaning-nya, biaya breakfast service-nya, biaya penggunaan fasilitas, dan lain-lain gitu. Kalau di bisnis kurir, bisa kita tuh perlu tahu berapa biaya untuk pick up-nya, terus delivery per zonanya gitu. Nah, semua itu aktivitas dan setiap aktivitas tuh punya durasi dan konsumsi sumber daya dan itu semua bisa dihitung dengan ABC gitu. Jadi ya ABC itu tetap akurat di jasa di lini bisnis lini jasa gitu. Cukup apakah menjawab Mas Anggi? Ya, Mbak, terima kasih. Ya, terima kasih, Mbak. Baik, sama-sama. Hmm, Apakah masih ada yang perlu didiskusikan lagi? Sepertinya cukup ya Mbak ya untuk sesi tanya jawabnya atau bagaimana? Kalau tidak ada lagi, mungkin kami cukupkan saja ya. Eh, Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas banyak kekurangannya dan kami juga ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan juga eh, diskusinya gitu. Kami kembalikan kepada Pak Unggul selaku dosen pengampu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa ditampilkan nggak tadi ada penghitungan ABC-nya tadi? Saya lihat di PowerPoint-nya tadi itu. Apa di materinya tadi? Coba Pak itu.
Yang itu, oh ini penghitungan. Oh ini contohnya ya. Yang dari bukunya ada nggak? Ada. Maaf Pak, buku apa ya? Sorry, yang maksudnya yang dari referensinya itu, buku referensi. Oh, eh, Kalau nggak, sebentar Pak. nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Baik, terima kasih ya. Saya ingin menjelaskan dulu terkait dengan activity based costing ini. Saya mohon maaf, saya off cam dulu. Jadi, kita harus tahu dulu apa dasar atau kenapa munculnya activity based costing. Itu ada kaitannya dengan apa yang sudah kita bahas di bab-bab sebelumnya. Jadi di bab-bab sebelumnya kita itu membahas terkait dengan perubahan manufacturing teknologi ya atau teknologi manufacture yang berubah. Nah, teknologi manufacture yang berubah itu salah satunya adalah konsekuensinya. Ambil contoh misalnya Anda kemarin membahas JIT, Anda membahas mengenai Lean Manufacturing System. Pada fokusnya itu adalah perubahan itu menyebabkan perusahaan itu semakin berfokus kepada demand oriented, ya, berfokus kepada permintaan atau demand. Karena persaingan yang semakin ketat, ya, kompetisi yang semakin ketat itu. Nah, perubahan itu menyebabkan adanya konsekuensi juga salah satunya itu kepada cost structure atau struktur biaya, ya. Karena perubahan itu menuntut adanya teknologi yang semakin canggih atau teknologi yang semakin up to date. Nah, teknologi yang semakin up to date itu masuk kepada dalam konteks cost structure, dia masuk kepada apa yang disebut dengan indirect cost. Ya, dia bukan direct cost seperti labor maupun material. Nah, karena dia berfokus atau sangat bergantung kepada teknologi seperti yang minggu kemarin ya ada paparan terkait dengan apa yang kita bisa manfaatkan dari teknologi, salah satunya adalah IoT, apa yang kita bisa manfaatkan teknologi, em, salah satunya itu adalah teknologi dalam konteks manufacture. Nah, berarti kalau begitu indirect cost makin lebih besar. Jadi cost structure-nya dari produk itu indirect cost semakin melebar, direct cost semakin mengecil gitu. Nah, indirect cost yang semakin melebar itu berarti kalau begitu tantangan buat accountant atau cost accountant itu adalah bagaimana mengassign, bagaimana menempelkan indirect cost tadi kepada produk untuk bisa dapat unit cost kan itu atau COGM-nya. Nah, kalau begitu sekarang tinggal kita dihadapkan pada beberapa pilihan. Pilihan yang pertama itu adalah menggunakan kalau ilmunya indirect cost khususnya overhead itu ilmunya adalah pembebanan itu didasarkan pada alokasi. Nah, pembebanan didasarkan pada alokasi, pilihannya ada beberapa. Kita membebankan berdasarkan eh, berdasarkan aktivitas di pabrik, ya, atau saya sebutkannya itu bukan aktivitas, fasilitas di pabrik, ya, apakah itu berdasarkan ruang, berdasarkan lantai, lantai pabrik, atau berdasarkan konsumsi listrik, atau berdasarkan jam tenaga kerja langsung,
atau berdasarkan konsumsi pemakaian air misalnya. Nah, berarti kita mendasarkan itu. Berarti secara tradisional, maka kita akan mendasarkan alokasinya itu berdasarkan fasilitas penggunaan fasilitas yang ada di pabrik. Karena itu overhead rate itu berarti adalah biaya overhead masa lalu atau biaya overhead tahun lalu dibagi dengan asumsi, ya, dibagi dengan asumsi berapa driver fasilitas yang kita gunakan. Ya. Nah, kalau begitu, pertanyaannya adalah, apakah dengan menggunakan dasar fasilitas tersebut, yang nanti akan menghasilkan apa yang disebut dengan plan wide overhead rate, itu asumsi yang make sense atau enggak? Atau asumsi yang reliable atau enggak gitu loh. Dalam banyak kasus ternyata asumsi itu kurang reliable. Kenapa? Karena penggunaan teknologi udah nggak bisa lagi digunakan pendekatan pendekatan fasilitas seperti penggunaan listrik, jam tenaga kerja langsung, luas wilayah pabrik. Ya. Nah, itu nggak bisa digunakan pendekatan itu. Akhirnya apa? Akhirnya itu apa yang disebut dengan ada fenomena yang disebut dengan distorsi harga, ya, atau terjadi apa yang disebut dengan gap harga itu, ya. Apa yang dimaksud dengan distorsi harga? Distorsi harga itu adalah satu produk yang seharusnya harganya murah atau cost-nya murah, ya, tetapi itu memberikan margin yang kecil, ya. Kenapa margin kecil? Karena harganya lebih mahal. Dibandingkan dengan produk yang semestinya dia lebih mahal. Kenapa dia lebih mahal? Karena produksinya sedikit, tetapi dia itu marginnya lebih tinggi. Gitu. Nah, mungkin tadi dipaparkan ya di contoh penghitungan itu. Harusnya kan produk yang laris, produk yang diproduksinya lebih banyak, ya harusnya unit cost-nya lebih sedikit kan atau lebih kecil, karena kan pembaginya lebih banyak. Harusnya kalau dia lebih kecil, mestinya dia marginnya lebih besar dong. Gitu. Nah, itu tidak terjadi, kenapa? Karena overhead cost-nya, pembebanannya menggunakan apa yang disebut dengan absorption costing. Gitu. Jadi pendekatan tradisional, ya pakai listrik kah, pakai luas fasilitas kah, pakai jam tenaga kerja langsung kah, yang sebenarnya udah nggak relevan dengan overhead cost yang sifatnya indirect cost tadi, yang lebih banyak kepada teknologi. Nah, tadi kalau nggak salah Mas Anggi juga bertanya kan, bagaimana untuk jasa misalnya? Nah, itu termasuk ya indirect cost yang lebih banyak kepada jasa atau lebih banyak kepada hal-hal yang sifatnya pelayanan, service. Berarti kalau begitu lebih cocok menggunakan tidak lagi cocok menggunakan absorption costing dengan alokasi yang tradisional. Nah, akhirnya yang diusulkan oleh Profesor Kaplan, ya, yang mengusulkan activity based costing, Profesor Robert Kaplan dari Harvard, itu Profesor Kaplan melihat bahwa indirect cost tadi itu harus dilihat dulu drivernya apa. Ya, kalau yang tradisional costing, overhead cost-nya itu lebih ditentukan oleh driver yang sifatnya tradisional, yang tadi penggunaan listrik, penggunaan air, luas wilayah, jam tenaga kerja langsung. Tapi kalau dia sudah semakin besar cost structure yang indirect cost, maka drivernya itu udah nggak relevan lagi pakai yang tadi. Nah, Profesor Kaplan itu mengusulkan menggunakan apa yang disebut dengan activity driver. Kenapa? Karena beliau melihat bahwa lebih banyak indirect cost itu ditentukan oleh aktivitas. Ya tadi Mas Anggi sebutkan angkat telepon ke klien itu ya.
terus kemudian aktivitas pergudangan, wirawiri logistik, terus kemudian desain, promosi, segala macam. Termasuk juga bikin invoice, bikin PO, segala macam. Lebih banyak kepada aktivitas. Kalau begitu yang indirect cost itu lebih banyak ditentukan oleh apa? Lebih banyak ditentukan oleh aktivitas itu. Jadi activity based costing itu pada dasarnya adalah pengalokasian pembebanan overhead cost atau indirect cost kepada produk dengan menggunakan dasar aktivitas. Sehingga dengan demikian ya produk-produk yang aktivitasnya itu lebih banyak ya, aktivitasnya lebih banyak namun dia apa itu permintaannya sedikit, unit cost-nya menjadi lebih tinggi. Ya, itu bedanya makanya antara mobil Toyota Avanza dengan mobil Ferrari kan kayak gitu. Ya, mobil Ferrari itu aktivitasnya banyak sekali karena semua handmade, tailor-made, job order. Ya, aktivitas ininya banyak, jahit kursinya, ada penjahitnya, dan macam-macam dan macam-macam. Karena aktivitasnya banyak, tapi permintaannya sedikit, yang terjadi apa? Unit cost-nya lebih tinggi. Dibandingkan produk-produk massal seperti Toyota Avanza, ya, atau Kijang Innova misalnya. Itu yang permintaannya banyak, terus kemudian aktivitasnya juga nggak begitu banyak. Kenapa ya? Karena dia udah mesin semua. Ya, nah, jadi dia bisa menekan unit cost. Nah, akhirnya distorsi harga tidak terjadi lagi. Kenapa? Karena indirect cost-nya itu sudah dibebankan atas aktivitas itu. Nah, activity based costing itu adalah salah satu pendekatan eh, yang digunakan untuk pengalokasian indirect cost ya. Jadi sekali lagi fokusnya itu indirect cost dengan menggunakan activity base sebagai drivernya gitu. Nah, itu apa konteksnya itu seperti itu sehingga muncullah apa yang disebut dengan activity based costing itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa pertanyaan. Em, nah, misalnya bagaimana itu bisa melihat yang non value added sama yang added apa yang value added activities betul. Jadi di activity based costing itu akan kelihatan mana yang value added, mana yang non value added gitu. Yang non value added activities itu dihilangkan ya. Jadi kita akan bisa melihat activity based costing itu adalah aktivitas-aktivitas didasarkan pada aktivitas-aktivitas yang menambah nilai. Kalau nggak menambah nilai ya kalau bisa dihapus gitu. Ya, karena dia tidak menambah nilai gitu. Ya, apalagi jumlahnya kecil gitu. Dia dihapuskan gitu. Jadi kan nanti urut-urutannya kalau menyusun activity based costing kan pertama kita harus melihat dulu ini aktivitasnya ada berapa banyak nih untuk yang indirect cost lagi ya. Aktivitas ada berapa banyak? Misalnya contoh 100. Nah, 100 aktivitas. Jadi dari total indirect cost kita punya 100 aktivitas. Nah, 100 aktivitas itu akan kita sederhanakan lagi ke dalam activity pool. Dari 100 kita sederhanakan ya itu termasuk tadi ya membuang yang non value added activities. Jadi kita hanya berfokus kepada yang value added activities. Value added activities di total-total misalnya jadi 10 aktivitas utama yaitu disebut dengan activity cost pool. Activity cost pool. Nah, dari 10 aktivitas itu ya kita gabung-gabung. Aktivitas cost pool pertama itu berapa biayanya? Cost pool kedua, activity cost pool kedua berapa totalnya? Dari gabungan aktivitas-aktivitas yang punya biaya tadi, yang perintil-perintilan itu ya, yang kecil-kecil. Nah, dari situ baru kita hitung
berapa cost per activity cost pool, ya itu dengan membagi drivernya. Jadi cost pool satu, cost pool A, drivernya misalnya ambil contoh membuat PO, purchase order, yaitu kita bagi jumlah purchase order. Activity cost pool 2, misalnya saja drivernya itu adalah misalnya saja ya em, apa banyaknya yang disimpan, persediaan yang disimpan di gudang, karena dia kaitannya dengan gudang misalnya. Ya berarti berapa dia banyak menyimpan persediaan di gudang atau berapa mobilitas dia ke gudang. Activity cost pool ketiga misalnya kaitannya dengan berapa banyak dia menelpon klien ya berarti berapa totalnya. Cost 4 itu terkait dengan quality cost, berapa banyak dia melakukan inspeksi. Nah, berarti itu dibagi jumlah inspeksi. Nanti dapat cost per activity cost pool. Nah, dari situ baru kemudian kita kalikan. Kalau kita udah punya tarif per cost pool, baru itu nanti dikalikan dengan berapa driver di setiap lini produk yang kita punya. Misalnya kita punya lini produk ada 5, produk A, B, C, D, E. Nah, itu kita kalikan. Nah, sehingga bisa kelihatan nanti mana yang lebih murah, mana yang lebih. Nah, dalam perkembangannya, activity based costing itu ada yang disebut dengan time driven ABC. Ya. Time driven ABC itu seperti kalau Anda sekarang di pemerintahan itu ya ada yang disebut dengan standar biaya masukan. Ya, nah itu jadi misalnya ngajar itu berapa menit, ya. Terus kemudian memberi ceramah berapa menit, ya. Bikin laporan berapa menit. Nah, itu. Jadi nanti kita bisa hitung. Nah, itu sebenarnya sama ya, tapi pembaginya itu adalah waktu pengerjaannya, waktu standar ya, standar time. Sehingga kita bisa tahu ya, standar time segini ya kalau dia mengerjakan ini berapa menit dikalikan dengan tarif per detiknya atau tarif per menitnya itu. Itu mungkin ya tambahan sedikit lagi bagaimana penerapannya ABC ini ya memang berbeda-beda ya. Riset terakhir itu menemukan bahwa tidak mudah untuk melakukan ABC ya. Kenapa? Karena dia butuh cost yang besar ya. Prosesnya panjang ya. Dia butuh cost yang besar. Ya, jadi perusahaan akhirnya menjadikan ABC ini sebagai apa istilahnya alternatif lah ya. Di samping pembebanan cost yang ada, perusahaan juga memberikan alternatif ya menggunakan activity based costing sehingga itu bisa jadi kontrol buat perusahaan gitu ya. Apabila dia cost per unitnya terlalu tinggi ya, bagaimana yang versi ABC gitu. Ya, itu jadi salah satu alternatif itu. Tapi apakah ada perusahaan yang menerapkan ABC? Ada. Ya. Minimal mendekati ABC ada. Ya. Mereka sudah beberapa perusahaan di Indonesia, saya tahu di Cikarang itu ya dia untuk itu juga sudah menerapkan ABC ya. Dan dia mengarah ke sana itu. Itu mungkin ya tambahan dari saya. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Pak, kalau untuk apa namanya untuk menentukan biaya bahan baku langsung gitu, Pak. Itu hmm. cocoknya pakai sistem apa ya, Pak ya? Sistem ABC atau sistem apa yang tradisional itu ya, Pak ya? Nah, kalau biaya bahan baku langsung ya itu bukan pakai ABC atau tradisional. Jadi tradisional atau absorption costing dengan ABC itu digunakan sekali lagi untuk overhead ya. Hmm. Untuk yang bahan baku langsung ya berarti dia menggunakan yang full costing biasa ya. Dia Hmm. menggunakan full costing biasa. Ya sekarang tinggal ya kalau bahan baku ya berapa dia harga perolehannya kan gitu. Nah, tinggal memang sekarang kan begini.
Bahan baku kan bisa fluktuatif, Pak. Ya, misalnya tahun depan kita gimana nih? Apa istilahnya bahan baku apa? Belum tentu sekarang misalnya harga bahan baku sekilonya 7.000 misalnya. Tahun depan bisa sekilonya kalau perang terus gitu ya, mungkin bisa naik jadi 10.000 gitu, misalnya begitu ya. Iya. Nah, itu kita biasanya menggunakan apa yang disebut dengan standar costing. Jadi standar costing, ya kita apa istilahnya satu produk gitu ya, kita pecah-pecah nih produk ini nih kita kira butuh bahan baku berapa ya. Berarti nanti ada standar costing untuk biaya bahan baku, standar costing untuk material ya, standar costing untuk labor gitu ya. Nah, sehingga kita akan patokan ke standar costing itu gitu. Yaitu tentunya kita harus hitung-hitungan ya. Kira-kira kenaikannya berapa, standar costingnya kita tentukan. Nah, standar costing itu digunakan untuk melihat cost variance. Nanti untuk menghitung kontrol ya, variance cost variance itu kan bisa cost variance material, cost variance labor, cost variance overhead gitu ya. Nah, nanti tinggal kita bisa lihat tuh cost variannya. Ya, nanti kalau pembebanannya kurang ya kita bebankan ke HPP, harga pokok penjualan. Kalau misalnya harganya lebih ya kita kurangi. Nah, jadi em, kita bisa mematok itu dengan menggunakan standar costing itu. Dan kita bisa kontrol itu. Tapi untuk bahan bakunya sendiri ya masih pakai harga perolehan. Gitu, Mas. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri ya untuk kuliah kita pada malam hari ini. Terima kasih atas presentasinya kelompok presenter dan terima kasih juga untuk aktivitasnya ya. Tadi bertanya, sesi bertanya jawab ya. Saya akhiri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Terima Pak. kasih. Makasih, Pak. Hmm.